tidak menjaga pada siang hari ini. Boleh saya buat dokumentasi nanya-nanya ke Mbak ini boleh ya? Saya tulis info person dulu. Ini dengan Mbak siapa ya? Mbak Rahma. Mbak Rahma. Mbak Rahma usianya berapa? 19 tahun, Bu. Usia 19 tahun. Alamat domisilinya di mana, Mbak? Demak. Demak ya. Oke, ini udah saya tulis informasinya. Mbak Rahma, apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, Bu, kemarin kan tetangga saya kan habis periksa di rumah sakit. Dokter itu katanya kena penyakit kelamin gitu, Bu. Katanya menular. Kan ya, kayak ngeri gitu sendirian. Ya gak heran sih, kan emang biasanya katanya itu yang datang gonta ganti gitu, Bu. Nah terus kan saya kan udah pernah nikah 2 kali nih, Bu, ya. Jadi kayak takut gitu, Bu, kalau itu tanda-tandanya apa sih, Bu? Kan saya jadi takut biar bisa tahu gitu kalau ada tanda-tanda, jadi nanti bisa langsung ke sini atau bisa gitu ya, bisa langsung Antisipasi ya dia. Tapi yang Mbak sebutkan tadi kan penyakit kelamin. Kalau di dalam medis itu biasanya disebut IMS atau infeksi menular seksual. Jadi untuk apa sih? Seperti apa sih penyakit menular seksual itu Mbaknya tahu nggak secara spesifik itu? belum tahu, Belum ya? Bu Bidan tadi jelasin ya. Coba dari sini. IMS atau infeksi menular seksual itu adalah merupakan proses penyakit akibat kontak fisik yang erat antara laki-laki dan perempuan yang penularannya melalui kontak seksual. Tadi kan Mbaknya sebutkan penyakit menular seksual kelamin ya, karena memang dia dari kontak seksual, benar kelamin. Infeksi menular seksual yang sebelumnya dikenal sebagai penyakit menular seksual melibatkan penularan suatu organisme antara pasangan seksual melalui berbagai jalur kontak seksual, baik oral, anal, ataupun vagina gitu ya. Jadi bukan dari bawah aja, maksudnya bukan dari vagina ataupun penis, tapi juga biasanya bisa juga lewat seperti berciuman, dan juga bisa ya Mbak. Lalu untuk tanda dan gejalanya, untuk Mbaknya tadi kan pengen mengantisipasi kalau kayak punya atau enggak gitu ya, tapi alhamdulillah jangan santai. Di sini ada yang pertama, tanda gejalanya adalah cairan tidak normal, yaitu cairan dari vagina bisa gatal, kekuningan, kehijauan, berbau, atau berlendir. Itu Mbaknya harus waspada ya kalau mempunyai ciri-ciri seperti itu. Lalu sakit pada saat buang air kecil, yaitu IMS pada wanita biasanya tidak menyebabkan sakit atau burning urination. Jadi dia cuma kayak gatal-gatal gitu ya Mbak. Lalu yang ketiga ada perubahan warna kulit, yaitu terutama di bagian telapak tangan atau kaki. Perubahan bisa menyebar ke seluruh bagian tubuh. Kulit itu kayak nggak normal gitu, nggak kayak beda aja dari biasanya normal-normal gitu. Lalu ada tonjolan seperti jengger ayam. Mbaknya tahu kan jengger ayam? Ya seperti itu. Yaitu tumbuh tonjolan seperti jengger ayam itu di bawah kelamin, bagian kelamin itu. Lalu juga ada sakit pada bagian bawah perut, yaitu rasa sakit yang muncul dan hilang yang tidak berkaitan dengan menstruasi. Bisa menjadi tanda infeksi saluran reproduksi atau IMS tersebut ya Mbak. Lalu untuk jenis-jenis apa saja sih jenis-jenis IMS itu, ini saya jelaskan sedikit. Yaitu ada gonore, chlamydia, sifilis. Ini untuk mengetahui jenis ini biasanya kebanyakan tuh dicek dulu di laboratorium ya Mbak, seperti sifilis itu. Ada chancroid, lymphogranuloma venereum, ada infeksi trichomona, herpes genitalia. Ini ada herpes, tahu Mbak? Yang herpes biasanya gitu ya, tapi ini pada genitalia. Lalu ada kutil kelamin, granuloma inguinal, hepatitis, dan juga HIV atau AIDS. Itu jenis-jenisnya. Lalu untuk komplikasinya apa saja sih yang nanti akan Mbaknya seperti apa misalnya kalau mendapatkan penyakit ini gitu, komplikasinya apa saja gitu. Itu ada masalah kesehatan reproduksi termasuk infertilitas. Mbaknya tahu nggak infertilitas apa? Infertilitas tuh kayak nggak punya anak itu mandul. Itu biasanya kalau Mbaknya punya penyakit ini itu waspada juga kalau ternyata terkena IMS ya.
terus ada penyakit radang panggul atau PID dan nyeri panggul, ada komplikasi gamelan, kanker tertentu seperti kanker serviks dan dubur yang berhubungan dengan HPV ya. Lalu juga komplikasinya ada penyakit jantung, peradangan mata. Untuk nanti, naudzubillah, jika mbaknya memang punya ciri-ciri seperti itu, segera diperiksakan. Biasanya nanti kalau mbaknya periksa, itu mendapatkan pemeriksaan IMS seperti mbaknya disuruh berbaring, nanti ada kayak lampu sorot gitu ya untuk melihat bagian bawahnya mbaknya gitu. Nanti dioleskan jeli melalui spekulum, dipasang spekulum, terus diambil di rahimnya menggunakan uji kapas gitu. Nanti dioleskan di rahim di bagian objek glass gitu. Lalu membersihkan lendir rahim dan vagina dengan objek glass tadi, mengoleskan betadine. Lalu bagian bawahnya mbaknya vagina itu ada luka atau lesi, dan juga nanti setelah selesai di spekulumnya dikeluarkan ya gitu ya. Lalu untuk apa saja sih pemberian yang akan diberikan ketika mbaknya melakukan pemeriksaan IMS itu? Yaitu pemberiannya ada antibiotik, diberi juga biasanya antivirus, dan juga pemberian ARV atau antiretroviral. Jadi, apakah mbaknya sudah paham apa yang saya jelaskan? Ya, rasa sudah. Jadi kalau misal nanti mbaknya mengalami tanda gejala tadi, nggak usah takut. Kayak merasa salah satunya aja, langsung aja periksa. Semoga tidak kejadian ya mbak. Tadi kan mbaknya sudah bilang kalau sudah paham gitu ya. Boleh saya tanyakan untuk mengulas kembali gitu, untuk memastikan mbaknya itu benar-benar paham atau tidak gitu ya. Saya tanyakan ya. Tadi untuk tanda gejalanya penyakit IMS itu apa aja ya mbak ya? Tanda dan gejalanya tadi seperti cairan yang tidak normal kayak bau, terus warna kuning, terus juga sumber ayam, terus juga kalau kulit bensin sakit gitu ya Bu ya. Tapi ini mbaknya nggak ada kan ya ciri-ciri seperti itu? Nggak ada. Ini saya berikan kepada mbak untuk dibaca-baca lagi atau kalau sempat misal mbaknya lupa gitu ya, atau bisa dibagikan ke tetangga gitu untuk pencegahan juga. Saya kasih juga ya untuk dibagi juga buat keluarga tetangga